Hari ini saya akan mencoba mengurai mengenai produksi bahasa akibat ya. Kalau orang lain biasanya pandemi itu di masa pandemi COVID-19, maka hari ini saya akan mengidentifikasi mengenai kosakata baru yang muncul di masa pandemi dimulai dari Maret lah kalau di Indonesia sampai dengan hari ini akibat pandemi COVID-19. Ada 3 poin besar hari ini yang akan coba kita urai. Yang pertama adalah leksikal konseptual. Jadi saya pakai level tahun 99 itu ketika ada kosakata baru, maka langkah-langkahnya adalah kalau di linguistik itu ada morfologi, fonologi, kemudian itu yang di breakdown dari 2 kata yang hari ini sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu corona dan COVID-19. Kemudian yang berikutnya, kata-kata ini akan saya analisis mengenai menggunakan frame theory dari Lakoff 2004, yaitu tentang framing. Kemudian berikutnya, framing ini muncul tentang COVID tentu saja, akan kita lihat metaforanya apa yang terbentuk dari kosakata-kosakata ini. Jadi 3 poin besar ini, satu, leksikal konseptual dari corona dan COVID-19, kemudian frame theory dari Lakoff, dan metafora. Oke, yang pertama ada corona dan COVID-19. Jadi level tahun 99 bahwa setiap kosakata baru, setiap nama baru, kebetulan salah satu kajian saya tentang toponimi, nama tempat, itu hampir-hampir mirip pembentukannya. Jadi yang pertama adalah leksikalnya yang dilihat. Leksikal ini apa? Dia terbentuk jadi manusia, kalau menurut ilmu kognisi itu berdasarkan pengalamannya, ilmu pengetahuan, lingkungan. Maka contoh misalkan begini, si virus ini ketika pertama kali dilihat itu adalah bentuknya. Nah, karena bentuknya menyerupai crown, mahkota, maka karena setiap nama bidang kesehatan itu harus dalam bahasa Latinnya dari crown adalah corona. Kemudian jenis, karena di ilmu nama onomastik itu ada common name, ada proper name. Jadi proper name-nya adalah corona, karena ada corona lain selain coronavirus, ada corona merek mobil misalkan, maka common-nya adalah virus. Jadi salah satu virus adalah corona, itu common word-nya, common name-nya. Kemudian disease, jenisnya juga sama. Kemudian karena munculnya di Desember 2019, maka di belakangnya ada 2019. Nah, lexical selection ini, coronavirus disease 2019, kemudian ada lema, ada COVID dan 19. Walaupun ada sebagian orang yang mengucapkannya 19 karena saya Sunda agak susah ya. Jadi 19 saja, salah 18 gitu. Nomor legal encodingnya ada COVID dan 19. Nah inilah, kalau dari level di bawahnya masih ada lagi, ada fonologikalnya, bagaimana mengucapkannya dan sebagainya. Karena saya hanya mengidentifikasi dari mana corona ini muncul, satu dari bayangan manusia. Contoh begini misalkan, yang disebut frame itu adalah ketika saya bilang hari ini Anda sedang menatap laptop, melihat muka saya, walaupun Anda dengar misalkan apel, teng itu si gambaran apel lewat di bayangan kita, itu image. Gitu. Kalaupun jadi sudah ada di otak kita, di latar belakang kita, misalkan kalaupun mundur jauh ke belakang, guru SD yang paling menyebalkan itu lewat mukanya. Itu image gitu. Kemudian saya sudah bilang tadi di termin kedua saya akan melihat ini, jadi kosakata baru yang muncul di corona. Jadi relasi antara COVID-19 dengan kosakata baru. Yang pertama yang saya lihat adalah satu, karakternya. Karakter yang pertama, si corona ini ya melalui media tentu saja adalah ganas. Maka di sebelah kanan di klasifikata itu saya klasifikasikan alat supaya si ganas ini tidak ganas. Kemudian mematikan. Jadi di sebelah kanan saya klasifikasikan itu ada subjeknya, karena dia mematikan tentu saja ada yang dimatikan oleh dia. Kemudian mudah menyebar, maka ada pencegahan. Kemudian pandemi, karena ini nggak gampang dapat label pandemi, karena setiap penyakit yang ada di dunia katanya itu tidak gampang untuk, oh ini pandemi gitu. Skalanya internasional. Maka ada zona. Nah dari sinilah saya bergerak ke sini. Sebentar. Saya sudah bilang tadi, saya sudah klasifikasikan. Satu, karakternya ganas, mematikan, kemudian mudah menyebar, kemudian pandemi sifatnya. Maka yang pertama muncul adalah alat. Di sebelah kanan, saya klasifikasikan kata-kata baru yang muncul karena COVID-19, yaitu berupa
alat, ada masker, ada face shield, ada APD, alat pakai APD ya, alat pakai pelindung diri. Kemudian yang sebelah kirinya ada subjek yang dikenai yang tadi, karena dia sifatnya mematikan, maka ada subjek yang dikenai pekerjaan dari sifat corona ini yang mematikan, yaitu ada OTG, ada ODP, ada PDP, walaupun hari ini istilah 3 ini sudah diganti per 13 Juli kemarin, agak banyak yang nggak setuju karena sifatnya melabeli seseorang, kemudian jadi saling sangka. Kemudian yang berikutnya ada pencegahan, ada PSBB, ada isolasi, ada jaga jarak tadi. Supaya tidak mudah menyebar, maka ada pencegahan. Akhirnya muncul kata-kata 3 ini, PSBB, isolasi, jaga jarak, di rumah aja. Oh, banyak lah, gitu. Anda bisa sebutkan masing-masing. Kemudian ada zona. Ini ada merah, ada kuning, ada hijau, gitu. Kadang saya iseng kenapa harus 3 warna ini ya, gitu. Kenapa misalkan yang nggak ada coronanya zona nyaman gitu diganti. yang ini zona hati-hati gitu, zona merah biasanya itu ya. Itu. Oke, inilah akhirnya kosakata-kosa baru yang akibat dari pandemi muncullah alat, subjek, pencegahan, dan zona. Nah, di yang kedua, di yang berkaitan dengan framing, jadi kata Lakoff, hati-hati ketika kita memilih satu kata, karena setiap kata itu memunculkan imajinasi. Ada kata dengar, kemudian muncul imajinasi. Nah, yang berkaitan dengan ini, saya coba frame melalui beberapa kata. Untuk alat, saya frame menjadi senjata. Sama. Jadi masker, face shield, APD, dan sebagainya, kan sama fungsinya untuk melindungi diri. Jadi senjata. Kemudian untuk subjek saya frame menjadi korban. Ya. Kemudian untuk pencegahan saya frame menjadi strategi. Ada PSBB, isolasi, jaga jarak, itu semua strategi. Kemudian untuk zona itu medan. Jadi metafora dari kata-kata hari ini yang muncul diskursus di masyarakat tentang corona adalah COVID-19, maaf, perang. Perang. Ini banyak di media massa menggunakan ini. Ya, jadi ada senjata, ada korban, ada strategi, ada medan. Jadi ada senjata untuk berperang, ada korban perang, ada strategi dalam berperang, kemudian ada medan perang. Kita lihat hari ini yang terjadi di media, misalkan kata ini, metafora dari corona, metafora perang COVID-19. Ini Gubernur Jawa Barat, seperti Jawa Barat tinggi per Juli, perang dengan COVID-19 masih jauh dari usai. Perang, saya nggak baca nih. Menhan nyatakan perang lawan pandemi COVID-19. Perang lawan COVID-19, pemerintah disebut perkuat benteng tapi lemah, di sini serang. Ini jelas sekali metaforanya perangnya ya. Kemudian perang lawan COVID-19, puluhan konglomerat minta pajak lebih tinggi. Terakhir, perang, dukung perang lawan COVID-19, BPS Jam Sostek all out bantu pekerja dan pemerintah. Itulah mengapa dari awal tadi kosakata-kosakata yang muncul, kemudian di framing menggunakan frame teori, ada korban, ada alat, ada strategi, kemudian ada wilayah. Nah, yang berikutnya adalah setiap peristiwa di ilmu linguistik itu dinyatakan oleh verba ketika kedudukannya dalam predikat di sebuah kalimat. Jadi saya makan apel, tapi kalau verbanya nggak ada, saya apel. Jadi peristiwa itu dinyatakan oleh predikat, verba. Nah, verba-verba apa saja yang hari ini, terutama di media, yang muncul, yang menggunakan sehingga terbentuk metafora perang. Begini cara virus corona COVID-19 menyerang. Ini dari suara, kemudian menggerogoti, kemudian menghantam, kemudian memukul, kemudian memporak-porandakan, kemudian gempuran. Ini perang semua. Verba-verba ini menyerang, menggerogoti, menghantam, memukul, memporak-porandakan itu dalam kondisi perang. Siapa? Kalau ditanya subjeknya dari menyerang, menggerogoti, menghantam, memukul, memporak-porandakan, menggempur, ya si corona. Kepada siapa? Kepada kita. Ini yang di media semua. Kemudian terakhir COVID-19 melibas segalanya. Kemudian selain kosakata tadi verba, kemudian ada beberapa nomina, serangan. Kemudian ada pertahanan, kemudian ada bertahan, kemudian ada strategi, ada siasat, ada jurus, ada ledakan. Nah, ini semua akibat dari perang. Ya, serangan kedua Covid diayah santui, pemulihan harga minyak, pertahanan diri menghadapi. Jadi seolah-olah digambarkan kondisi saat ini adalah kita
manusia di seluruh dunia itu sedang berperang dengan COVID-19. Padahal narasi yang digunakan adalah apa kalau bahasa Inggrisnya saya lupa. Karena jurusan bahasa Jepang. Invisible enemies. Jadi musuh yang tak terlihat. Ya. Hanya tanda-tandanya, simptomnya saya yang bersin hari ini, akhirnya begitu mulai Maret muncul ini, teman kita bersin, kita menjauh. Gitu. Teman kita batuk, tar dulu gitu. Bahkan ada yang nggak mau salaman akhirnya. Jangan-jangan mungkin suatu saat salaman hilang ya. Jadi ini perang. Nah, ini kita lihat akhirnya pemahaman orang kondisi saat ini digambarkan melalui beberapa image. Do not stay home kata si coronanya, ya lockdown tuh perang, ya, lihat. We all defeat you, tuh virusnya perang semua. Ah, ini yang paling ya. Seolah-olah digambarkan perawat, dokter dan sebagainya itu adalah tentara ini garisan depan, kita disuruh di rumah. Hari ini kita sedang bersembunyi, sedang bertahan. Anda di rumah masing-masing, saya di rumah saya gitu ya. Kita sedang bersembunyi dari corona. Itu saya pikir kalau saya boleh simpulkan dari apa yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan diskusinya bisa kita lanjutkan. Kosakata-kosakata baru yang terbentuk karena COVID-19 atau kosakata lama yang hari ini mulai eksis kembali itu karena tadi berdasarkan klasifikasinya ada alat, ada medan, ada wilayah, kemudian ada strategi, kemudian ada korban. Nah itu akhirnya mengerucut terhadap kondisi di mana media terutama memaknai kondisi saat ini dalam kondisi berperang. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.